Tiga, dua, satu. Oke. Jumpa lagi di Gabut Talks. Gabut Talks ini adalah pembicaraan yang penting di saat kita gabut, ya kan? Menjelang setengah enam ya, makanya Gabut Talks. Dan pergabutan kita hari ini sudah ada dua orang pakar. Woi, bendong pakar dong ya. Kan karena gini katanya kalau orang itu sudah lebih dari 3.000 jam melakukan satu aktivitas itu bisa dikatakan expert, pakar. Oh. Jadi nanti nanti tetap kita kenalan dulu nih. Jadi di tempat kita ini udah ada dua orang expert ya, ada Derry sama Dimas ya, yang expertnya nanti di bidang perekrutan. Jadi tema kita akan ngobrol tentang rekrut merekrut atau mungkin cari kerja dan pencari kerja itu gimana sih nasibnya. Karena sebenarnya kita akan mulai dulu dari sebuah data nih. Jadi tadi kita udah sempat briefing ya. Kita akan ngobrol gimana caranya orang itu bisa dapat kerja. Intinya gitu sih Adir ya. Gitu nggak sih? Kurang lebih gitu ya. Tapi kalau sedikit catatan nih, gue nyontek dikit nih. Jadi kalau di gua googling di CNN, ini data per 2019 sih sebenarnya, nggak aktual, tapi angka ini lumayan. Jadi ada 6,82 juta orang itu nganggur. 2019. Itu bulan Februari ini, tahun kemarin. Tapi tentu ini kan datanya sifatnya gunung es ya, artinya yang muncul aja ke permukaan. Bisa aja mungkin yang sebenarnya kan yang nganggur lebih banyak gitu loh. Kadang kan ada pengangguran terselubung juga. Lu baru lulus kuliah tiba-tiba otomatis lu nganggur kalau belum dapat kerjaan. Nah, yang jadi PR kalau dari sisi perusahaan atau di recruiter nyari orang nggak dapet dapet. Tapi sementara orang nyari kerja juga nggak dapet dapet. Nah, ini masalahnya nggak ketemu temu. Nah, ini masalahnya di mana nih? Nah, itu dia makanya. Padahal 7 juta orang yang nganggur. Nah, ini kan pasti ada caranya, ya kan? Nah, di Gabut Talk hari ini kita ngobrolin caranya tuh gimana. Nah, kita kenalan dulu dong. Nah, jadi di sini ada Derry. Boleh Der? Halo. Der, ceritain dikit Der. Mungkin nggak harus CV lu, ya. Jadi atau mungkin lu udah berapa tahun handle di bidang rekrutmen gitu ya. Dan sekarang lu di mana gitu? Mungkin nggak usah sebutin nama perusahaannya deh. Ya, gua gua pengalaman di bidang rekruter itu udah dari tahun 2014. Dan itu mayoritas ya 4 tahun gua pengalaman di startup. Startup which is gua kurang lebih banyak tahu tentang eh culture-nya startup seperti apa, orang-orangnya seperti apa, kurang lebih gitu sih. Oke, itu tadi ya rekruter startup kita. Nih, ini satu lagi nih. Satu lagi sama Dimas. Dim, boleh dong kenalan dong. Hai guys, hai Gaps. Perkenalkan, nama gue Dimas Mahendra Proklamari. Kalau untuk pengalaman sih sebetulnya nggak terlalu lama, karena baru dari 2016 full time kerja. Bahkan belum pernah 1 tahun kerjanya, tapi memang mostly sebagai rekrutmen dan mostly juga di startup. Semoga bisa membantu dalam perbincangan kali ini. Oke ya, jadi gue akan mulai dulu nih. Jadi ada sedikit artikel. Gue baca di sini dari Liputan 6 nih. Jadi di artikel ini akan bicara mengenai masalah orang ya yang nggak bisa dapat kerja itu karena salah satunya adalah modal utamanya itu nggak ada, yaitu modalnya komunikasi. Tapi di sisi lain ya selain komunikasinya, tapi ternyata ada juga sikap para pencari kerja ini ternyata kurang begitu apa ya termotivasi untuk mencapai pekerjaan yang dia inginkan gitu loh. Nah sebenarnya gitu nggak sih Dan? Boleh dong share. Ya sebenarnya kalau menurut gua, pencari kerja atau job seeker ini dibagi dua. Yang pertama fresh grade, yang kedua yang udah orang-orang experience atau pengalaman. Nah, gue mau tekankan di sini untuk yang fresh grade sih. Ya, kalau orang experience mungkin ya mereka harusnya udah bisa belajar gitu kan dari pengalaman. Tapi kalau yang di fresh grade kan mereka biasanya kan merasa dia belum mereka kan masih baru muncul ke permukaan lah intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau gue mau share sih
gimana caranya supaya si fresh grad ini cepat mencari kerja. Sebenarnya dia harus mindsetnya tuh terbuka dulu lah, pola pikirnya tuh terbuka dulu. Jadi kebanyakan kalau pengalaman gue ngeliat ketemu orang fresh grad itu mereka taruh idealis. Ya, let's say misalnya mereka mentang-mentang dari kampus bagus, kampus negeri, mereka mau gaji tinggi. Ya, tapi kalau di perusahaan mereka offer di luar ekspektasi mereka atau di bawah ekspektasi mereka, mereka nggak mau masuk. Itu sebenarnya itu salah satu kendala gitu kan. Makanya nggak ketemu nih antara ekspektasinya si fresh grad tersebut dengan si perusahaan itu. Itu mungkin salah satu faktor yang saat ini sedang marak lah di mana-mana karena merasa gue dari kampus bagus tapi ternyata gue digaji kecil dan gue nggak mau itu gitu. Tapi padahal kan sementara kalau lu punya pemikiran yang beda sebenarnya kan untuk fresh grad sendiri kan dicari itu harusnya nggak cuma masalah materi doang kan atau masalah gaji tapi lebih ke pengalaman. Selama lu dapat pengalaman atau pelajaran bagus di perusahaan tersebut kenapa enggak? Intinya itu menurut gue sih. Oke, jadi kalau bisa dibilang ada orang itu ini konteksnya dalam fresh grad ya. Ada yang mau cari kerja dengan gue pengalaman dulu nggak apa-apa, tapi bayarannya ntar nggak apa-apa deh, nggak terlalu tinggi dulu. Ada yang ya gue pengalaman tertentu atau mungkin gue dari kampus tertentu kan beberapa bulan yang kemarin pernah tuh ada yang sempat viral kan. Gue lulusan dari kampus negeri di Depok katakanlah gitu. Gaji gue minimal 7 juta dong ya kan. Gimana menurut lo Dim? Memang biasanya fresh grad yang mungkin lu sering temuin, mungkin kan lu sering interview atau mungkin ketemu ya banyak orang lamar cari kerja. Sebenarnya yang lebih jadi masalah yang mana? Kalau misalnya orang cari kerja gaji gede dulu atau pengalaman dulu? Kalau lu gimana? Kalau gue pribadi sih, pekerjaan awal gue itu di headhunter Jepang. Yang memang waktu gue interview itu di interview sama baby boomers orang Jepang. Bisa bayangin, yang bahasa Inggrisnya pun juga nggak terlalu bagus. Gue jujur di situ cukup malu, cukup diserang banget dan tertekan banget untuk interview pertama gue. Tapi alhamdulillah gue masuk. Dan dari sesi interview itu sebetulnya gue didapat insight banget dari dia bahwa no matter what you came from, no matter where you came from, kalau emang lu misalkan belum ada pengalaman, lu kenapa ngebegging sebesar itu, unless emang misalkan nih lo dari kampus yang emang ternama banget dan dari luar negeri dan memang lo berorganisasi banget, itu menurut gue masih wajar. Cuman kalau emang misalkan lo udah, mohon maaf nih, maksudnya kampusnya yang ya udah gitu aja, terus belum pernah ada pengalaman kerja, ataupun let's say PTN di dalam negeri tapi belum pernah ada pengalaman kerja, tapi lu mintanya kan langsung segini, mentokin. Gue sih dalam hati sih gue bakal geleng-geleng kepala, kayak what can you offer to us with that amount of request that you wanted to yang mau lu dapetin segitu gitu. Itu aja sih. Jadi kayak, karena gue somehow untuk perusahaan yang berbudaya barat pun juga pasti akan require kayak gitu, kayak lu pengalamannya apa, kita nggak peduli background lo apa, asal pengalaman lo bagus, kita akan baru nge-offer lo dengan angka yang mungkin lo mau. Kalau misalkan lo masih zero experience, ya sorry itu saya jangan terlalu berharap terlalu tinggi lah. Oke, mungkin gue balik lagi. Gue akan garis bawahi bahwa dalam tema kita ini akan bicara untuk mungkin yang job seeker ini lebih ke fresh grad ya, karena sebenarnya agak unik juga. Kalau kita bicara mungkin pendidikan tinggi kita itu kan biasanya kan sudah dibekali kompetensi-kompetensi dasar ya, biasanya sebegitu begitu. Tapi kok kenyataannya kalau kita ngeliat nih contoh misalnya nih, kalau misalnya lu ke Smesco ya atau Balai Kartini yang ada job fair nih. Ini kan nih bulan Januari ya, biasanya mungkin di akhir-akhir bulan Januari ini deh. Itu rame banget bener. Gue pernah satu hari itu ngeliat itu sampai antrian tuh panjang banget. Dari gedung sampai mungkin pintunya. Itu orang ngantri dan itu cari kerja. Mungkin ada beberapa orang expert yang ada di sana, tapi gue yakin pasti kebanyakan orang fresh grad.
Nah, tapi masalahnya kan artinya persaingannya itu gila banget gitu loh. Dari orang yang ngantri satu gedung doang itu harus mengalahkan sekian ribu kandidat yang lain untuk bisa mungkin dapat satu atau dua posisi di sebuah perusahaan. Sebenarnya ada shortcutnya nggak sih? Kalau kita kan zaman sekarang kalau bisa instan kenapa harus yang ribet gitu loh. Sebenarnya ada caranya nggak sih kita biar bisa memenangkan persaingan ini gitu loh di antara kandidat yang lain? Oke, kalau memenangkan persaingan kandidat, iya namanya dari dulu pasti namanya SDM pasti selalu bersaing gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sebenarnya. Tapi kalau menurut gua ini masalah tadi masalah job fair ya. Job fair itu kan ya emang ramai banget sih kalau di balikat ini. Tapi gue sendiri sebenarnya nggak pernah datang ke job fair sebagai pencari kerja. Dan biasanya ya kenapa? Karena ya gue tahu kalau di job fair itu bakalan sepenuh itu dan yang ada malah gue nggak leluasa untuk tanya-tanya, untuk apply ke perusahaan gitu. Nah, tapi kalau untuk, kalian-kalian yang misalnya mau datang ke job fair, saran gue sih kalian harus tentuin dulu nih, let's say misal dari, ada 50 perusahaan yang ikut di job fair itu. Coba, kalian, cari tahu dulu tentang perusahaan-perusahaan itu. Mungkin di situ ada let's say di listing dulu, perusahaan-perusahaan yang paling kalian inginkan itu apa. Let's say misal ada 5 sampai 10 perusahaan, itu mungkin harus diutamain. Dan kalian harus tahu juga tentang perusahaan itu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita datang ke job fair nggak apa-apa, tapi kalau emang nantinya kayak ribet gitu untuk apply secara langsung gitu kan ke job fair, mungkin bisa lewat email sih sebenarnya. Ya dari email biasanya kan udah pasti masuk ke tim HRD perusahaan kan. Kurang lebih gitu sih, tapi kalau misalnya mau ke job fair langsung, ya saran gue kalian harus listing. Jadi kalian nggak sampai sana nggak tahu nih kalian mau kemana sebenarnya gitu. Karena kan biasanya kan ikut job fair kan banyak tuh, ada 50 kadang ada sampai 100 perusahaan gitu kan, tergantung dari IO-nya. Nah maksudnya kasihan aja sih, maksudnya ketika kalian datang tapi kalian nggak tahu tujuannya ke perusahaan apa, yang ada malah habis di waktu aja, yang ada kalian cuma jalan-jalan doang, keliling doang, ya yang ada tadinya tujuannya mau apply kerjaan malah keliling doang udah keburu capek, ya udah balik akhirnya gitu ya. Kalau saran gue sih mendingan listing dulu perusahaan-perusahaan apa aja yang mau di-apply dari utamain perusahaan itu dulu sih. Maksudnya biar kalian tuh nggak bingung mau jadi setelah kalian udah selesai apply di perusahaan-perusahaan yang kalian ingin itu baru deh kalian tuh explore lagi mau apply di perusahaan yang mana. Oke, kalau sekarang ini kan eh, minat orang untuk cari kerja ya. Kalau ini konteksnya di perusahaan swasta gitu katakanlah, non BUMN katakanlah. Biasanya yang sekarang udah terbagi nih. Ada yang orang mau cari lebih ke perusahaan atau corporate. Kalau corporate ini kan arahnya sekarang orang-orang bisa ngukur nih. Gue mau cari perusahaan yang mungkin settle, yang mungkin secara nanti mungkin ke depan gue bisa dapat benefit yang mapan di kemudian hari mungkin gitu kan. Ada juga yang sekarang kan tech company atau biasa disebut startup. Itu kan juga sekarang tuh anak-anak ada startup entusias juga. Kadang mungkin mereka belum punya pengalaman kerja tapi pingin nyoba nih gimana sih atmosfernya, pingin coba dan seterusnya. Tapi menurut lu semua ada nggak sih bedanya gitu kalau orang mau cari kerja di perusahaan yang konvensional atau corporate ya? Atau mungkin dalam hal ini perusahaan yang udah settle lebih dulu atau dibanding dengan mau apply di startup. Jadi biasanya ada kompetensi khusus gak sih atau mungkin gue bisa ngira-ngira nggak sih gue cocok apa nggak nih masuk ke sana. Jadi biar gue kalau mau apply juga nggak ngabisin waktu kali kalau gue mau mau ngirimin lamaran gue biar langsung bisa 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 sesuai gitu nggak sih? Menurut gua ya yang namanya kesempatan kan kalau bisa semuanya dapat atau sama rata ya. Cuman yang namanya kerjaan itu kan pasti kayak jodoh, cocok-cocokan. Tapi kalau misalkan talking about what's the difference between the conventional or the startup companies tuh kayaknya lebih ke ya sekarang 21st century ya, kayak you should research about them first. Bahkan kalau sampai boleh atau sampai lo mampu tuh sampai lo tahu posisi yang apa yang lo apply, lo lihat job desk-nya apa dan lo tahu insight-nya tuh kayak gimana. Kalau misalkan
eh, teman-teman tahu nih, waktu itu ada cukup yang CV viral banget, dia ingin melamar ke Airbnb dan dia tuh langsung ngasih lihat background Airbnb, insight-nya Airbnb sama sampai isinya forecast-nya Airbnb itu harusnya seperti apa. Itu menurut gua udah kelewat brilian untuk hal itu. Cuman nggak akan semua mau baca juga sih, to be honest. Apalagi konvensional dan di negara kita tercinta ini. Jadi untuk konvensional atau yang big corporate sih yang pasti sopan santun itu harus diutamakan. Walaupun sebetulnya setiap interview juga harus sopan dan santun sih. Tapi kalau konvensional kayaknya lebih ke sopan santun. Kalau tech tuh sopan santuy kayak gitu. Jadi kayak at least lu tahu deh how to play their market, apa background mereka seperti apa. Jangan kayak pas di interview tuh lu cuman ngejawab apa yang lu googling aja, tapi lebih kayak apa sih kira-kira yang lu tahu eh, di luar Google, di luar googling tentang perusahaan ini tuh kayak apa. Let's say misalkan lu punya saudara atau sanak saudara atau teman atau bahkan keluarga yang emang tahu, itu sangat menjadi apa ya, bukan sangat sih, bisa jadi point of interest para interviewer juga gitu. Dalam arti, oh kok lu tahu ini dari mana nih gitu. Biasanya kan jadi ada mutual benefit lah tanda kutip, atau mungkin jadi mutual interest bahwa lu bisa tahu sesuatu yang mungkin si interviewernya itu nggak sangka-sangka. Jadi tetap awalnya sopan, tapi bedanya di keduanya sih, satunya santun, satunya santuy. Oke, Dim, tadi lu sempat nyinggung dikit tentang CV ya. Ada pelamar yang dia bawa CV-nya cukup fenomenal, viral. Nih, gue sedikit nih mau share dikit nih. Jadi salah satu narasumber kita juga ada podcast ya. Namanya apa, Der? Cerita santai di sana. Derry juga share ya gimana bikin CV ya. CV dan komponen-komponen. Biasanya di situ gue share komponen-komponen apa aja sih yang harus di CV, kayak warnanya apa, fontnya jenisnya apa, habis itu informasi apa aja yang tepat, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau lu juga yang mau lebih dalam lagi secara pembuatan CV-nya yang gimana sih yang biasanya recruiter tuh paling suka kayak gimana? Mungkin kadang kan kita nggak bisa lepas dari subjektivitas si recruiter sih. Sebenarnya kita nggak bisa lepas dari situ. Ketika misalnya dia baca fontnya udah bikin sakit mata, pasti dia akan ninggalin kali gitu ya. Tapi gue mau tanya nih, Der. Mitos atau fakta nggak sih kalau orang itu dengan CV yang menarik itu sebenarnya memperbesar peluang dia untuk bisa dapat pekerjaan atau setidaknya dia dapat kesempatan lebih besar untuk dipanggil lah setidaknya untuk interview gitu. Fakta. So far menurut gue fakta. Ya, CV menarik itu ya CV yang informatif, dan di dalamnya itu yang dimaksud dengan informatif itu isinya nggak kebanyakan dan juga nggak kedikitan, tapi jelas gitu. Dia nyantumin apa aja. Habis itu eh warnanya, habis itu jenis font yang dipakai sama dia, jangan sampai gini loh. Kita tahu sekarang zamannya udah berubah gitu kan, zamannya digital. Tapi bukan berarti CV bisa bisa enaknya pakai CV yang warnanya warna pink lah, warna oranye lah. Ini gue lagi ngeliat nih CV warna pink nih. Serius, gue lagi ngeliat tuh CV warna pink. Ya, ya, tapi selama tulisannya oke sih nggak masalah sebenarnya. Tapi sekarang banyak banget kan template-template CV kan yang ada di bah Google tuh banyak banget. Tapi ya saran gue lu cukup pakai Word pun udah cukup sebenarnya. Yang penting tuh rapi, ada headernya, ada footernya. Itu udah penting sih. Menurut gue ya recruiter hanya cukup ngeliat itu juga juga udah jelas. Jadi ya menurut gue ya fakta sih. Menurut gue fakta. Nah tuh dengerin tuh. Jadi ada tambahan lagi nih gimana Dim? Sebetulnya gue juga baru tahu ini setelah gue masuk sini sih, yang somehow gue awalnya skeptis tapi malah jadi somehow agree juga bahwa a good the actual good CV adalah black and white. Dan juga kalau masalah ingin memasang foto atau enggak itu depends. Kalau mau masang boleh, tapi
untuk tidak memasang pun sangat nggak apa-apa. Tapi tetap tergantung dengan posisi yang lo lamar. Kalau misalkan posisi kreatif, ya lo buat sekreatif mungkin. Cuman kalau misalkan posisi legal atau yang cukup formal, kalau lo buat kreatif itu jatuhnya jomplang banget. Dan juga memang sudah banyak template CV yang menarik sebetulnya yang sudah beredar di online dan itu free dan boleh digunakan. But again, orisinil atau originalitas diri lo itu sebetulnya adalah di mana lo bisa ngebuat CV lo sendiri dengan cara lo. Words dengan dengan aplikasi Microsoft Word aja tuh lo bisa ngebuat diri lo kayak gimana. Dan buat gue pribadi dan mungkin kebanyakan recruiter akan lebih appreciate dan malah melihat itu sebuah nilai plus karena ya as simply as you're not a template guy or template people. Jadi orisinil lo itu adalah sudah cukup terpampang dari CV lo. Kayak gitu aja sih. Oke, biasanya nih kalau ngobrolin pekerjaan nih banyak meme-meme juga nih yang kalau gua googling di Mbah Google ya. Jadi kalau biasanya ini ada meme yang klasik. Jadi ada dua orang yang lagi ngobrol kayak seolah-olah interviewer sama si job seeker gitu tanya lu, kamu udah punya pekerjaan apa? Saya belum punya pekerjaan. Loh, tempat ini harus ada pengalaman kerjaan. Nah, makanya saya ngelamar kerja biar dapat kerja. Loh, kamu belum punya pekerjaan. Nah, gitu terus sampai telur ketemu ayam deh udah. Nah, yang mau gue tanyain gini sih, Der, sama Dimas. Sebenarnya kalau gue fresh grad, mungkin gue belum punya pengalaman kerja. Itu itu konyol nggak sih gue kalau nyari atau gue ngeplay juga yang memang beberapa pengalaman kerja kan memang dicantumkan ya setidaknya setahun atau ada 2 tahun ada 3 tahun di job postingnya kadang begitu, tapi ya namanya juga kita ngeplay kan ya iseng-iseng berhadiah juga gitu ya. Iya gitu kan, nggak pernah ada orang dihukum karena dia ngelamar di luar kualifikasi gitu. Tapi menurut lu perlu nggak mending gua iseng-iseng, wah udah deh gua tabrak aja coba meskipun gua nggak punya pengalaman, gua akan apply atau lebih baik kita ikut aja sesuai dengan job description yang ditulis gitu sehingga kita bisa ngukur kita tuh pengalamannya sejauh mana dan secocok apa. Kalau menurut gua tabrak aja nggak apa-apa. Tapi karena lu fresh grad, lu jangan tabrak, lu lihat juga maksudnya posisinya tuh apa sebenarnya, levelnya apa. Kalau misalnya yang dibutuhkan satu tahun pengalaman atau 2 tahun pengalaman, tabrak aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dicari udah level supervisor, lead atau manager, lu tabrak, itu yang bego. Iya dong. Karena karena untuk experience ini pasti kan udah di atas 4 tahun lah itu kan posisi-posisi itu. Dan juga untuk yang gue bilang tadi tabrak aja itu juga lu lihat juga posisinya sesuai nggak sama background lo gitu. Jangan sampai jurusan lu background lo finance karena lu frustasi, lu ngeliat posisi business development manager, ya lu apply juga gitu. Itu kan ngaco gitu kan. Dan ternyata yang lebih parah lagi, lu sebenarnya juga niatnya di finance, lu apply itu karena iseng-iseng dan siapa tahu gue dapet kerja gitu. Itu ngaco sih, maksud gue ngaco, dan itu cuma ngabisin waktu lu doang ya. Dan itu juga ya HRD yang shortlist itu juga pasti bakalan langsung silang. Kalaupun lu beruntung, lu mungkin bisa di refer ke posisi yang lebih cocok. Mungkin ya kalau lu beruntung ya. Tapi kalau nggak beruntung ya ya udah. Jadinya lu bisa beruntung dalam kebegoan. Tapi bener ya, kadang gue nggak tahu ya kalau orang tuh ngelamar tuh sekarang kan serba gratis nih. Jadi udah nggak punya satu rasa ya peduli setan lah, gue ngelamar aja kan, nggak toh akunnya juga akun gratis kan. Sekarang job portal apa sih yang bayar? Kayaknya nggak ada deh. Ada yang Perusahaan kan, lu mau lewat itu entah apa kayak Kaliber atau apapun. Iya, tapi bener loh, dulu kalau nggak salah ya, gue pernah denger sih Jobstreet itu sempat berbayar sih untuk buka akunnya sih. Tapi kan sekarang kan kita udah bisa nikmatin itu semua buat gratis gitu. Kalau lu gimana Dim? Buat gue sih ya again, it's 21st century, gunain
sebanyak mungkin, tapi tetap seperti yang Derry bilang tadi, semasuk akal dan serasional mungkin. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue 2015 itu magang di big corporate oil and mining, yang gue berada dalam cubicle recruitment, yang setiap hari itu ada CV hard copy yang datang, dan itu tuh cuman kayak dimasukin aja terus nanti dikeluarin lagi di take out for the sake of ya udah emang tidak ingin melihat aja, atau misal kayak kita memang lagi nggak ada perlu. Nah, kan lagi marak nih go green ataupun love your earth whatsoever itu. Jadi selagi masih bisa online, dicoba online aja. Memang nggak ada salahnya untuk ngirim CV langsung. Cuman itu sebetulnya akan kayak waste of time dan waste of energy juga. Kenapa? Karena belum tentu lu udah naruh terus lu dipanggil, lu kemungkinan akan diminta untuk membawa lagi CV-nya gitu. Jadi kayak double 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 effort yang lu harus keluarin. Bagus-bagus kalau perusahaan tersebut kayak manggil lu interview dan nggak perlu nyuruh lu untuk bawa apa-apa, karena ya udah semuanya by digital aja. Ada beberapa cuman nggak semua. Jadi menurut gue sih jangan apa ya, ya love love your art aja lah. Kasihan juga walaupun itu cuman kayak satu lembar, satu dua atau tiga lembar CV, tapi itu ya kalau di shredder atau dibakar kan itu bakal tetap jadi sampah juga. Gue mau coba di perspektif yang lain ya. Lu kan udah punya pengalaman nih. Pernah nggak sih lu kesel sama kandidat gitu? Yang keselnya gini nih, karena kan tadi kan job portal kan semua gratis, dan bahkan 10 job portal udah ada, lebih bahkan. Dan karena itu gratis, artinya orang mau ngeplay kan sembarangan dia aja kan bisa. Nah, lu akan ketemu di karir.com, lu ketemu dia lagi, di Jobstreet ketemu dia lagi, lu buka LinkedIn isinya dia juga. Terus masalahnya nih, orang ini sebenarnya memang nggak cocok, bukannya dia jelek sih ya, nggak qualified aja dengan kebutuhan lu gitu. Nah, maksud gue yang gue ingin tanyakan, sebenarnya gimana sih dari sudut pandang rekruter nih ngelihat orang ini? Maksudnya kita tuh ngeplay semua biar dapat satu, kayak kayak orang jaring ikan gitu kan. Mungkin pikirnya orang lamar gitu kan. Tapi kali rekruter akan iya dia lagi gitu kan. Gimana dia? Kalau dari sudut pemikiran gue ya, maksudnya penglihatan gue ya selama ini, ya banyak sih kayak gitu. Tapi gue lebih pengen tahu dan penasaran aja sebenarnya apa sih apa maksudnya gimana? Apa sih yang dia cari tuh apa gitu. Let's say kayak dia apply di mana aja sih nggak masalah sebenarnya. Tapi kan yang masalah kadang kan udah sampai berbulan-bulan gitu kan. Dia apply lagi, apply lagi, apply lagi. Maksud gue itu udah mulai maksa sebenarnya sih. Kalau saran gue sebenarnya sih, kalau dari gue nggak pernah kayak gimana-gimana. Gue cuma pengen tahu aja sebenarnya tuh dia tuh kenapa. Maksudnya pasti ada something wrong gitu. Entah itu dari dia ataupun entah itu dari eh apa ya, pekerjaan yang sebelumnya lah mungkin gitu. Tapi menurut gue ya untuk orang-orang seperti itu better mendingan daripada caranya kayak gitu, mendingan gue yakin maksudnya pekerjaan lapangan pekerjaan banyak banget gitu kan, mendingan gak usah terlalu pilih-pilih pekerjaan dulu, yang penting posisinya oke. Nah habis itu lu mulai bisa berkembang dari situ. Jadi lu nggak perlu kayak ngelamar di semua job portal dan posisinya juga macam-macam, ada di sosial media, dan ya di sosial media juga aktif banget. Ya menurut gua itu bukan menyelesaikan masalah sih, yang ada lu cuman buang-buang waktu lu doang kayak gitu kan. Jadi better ya lu cari perusahaan yang mungkin yang menurut lo ini lu gue cocok di sini gitu. Jadi nggak perlu kayak berlebihan kayak seperti itu kalau menurut gue. Dim, lu pernah kesel nggak Dim sama pelamar Dim? Apa yang paling lu keselin? Pernah nggak? Gue keselnya sih kalau untuk yang belum pernah ketemu, gue sangat nggak apa-apa. Karena ya we've never met. Cuman mungkin kayak kalau melihat misalkan CV yang rada gimana-gimana, gue kayak ya ketawa aja sih. Tapi gue tidak ingin terlalu ngatain juga karena ya mereka adalah gue adalah mereka, sama aja gitu. Cuman kalau misalkan kesel tuh lebih kayak
Oke, lu ngelamar. Misalkan nih jatuhnya dia melamar di job portal untuk posisi kami, bukan kita yang headhunting nih atau kita yang mencari. Dia yang ngelamar, tapi dia yang semena-mena. Nah, dia semena-menanya dalam arti itu ya kalau misalkan masih dalam batas norma ya nggak apa-apa deh. Cuman misalkan kalau udah kayak apa ya, melakukan atau mempertanyakan sesuatu yang memang tidak seharusnya ditanyakan terlebih dahulu, menurut gue tuh kayak ya mbok yo ngikutin prosedur wae gitu loh. Ojo koyo ngono. Kayak apa ya? Kalau gua jadi lu pun di perusahaan manapun yang akan gua apply, gua nggak akan pernah kepikiran untuk melakukan itu. Dan bukan masalah kayak ya lu gua kita beda, nggak gitu juga karena apa istilahnya sopan santun untuk interview itu semuanya sama, bener-bener semuanya itu sama, satu tatanan istilahnya ya sama kayak kitab suci deh kan, ya memang kitab suci berbeda-beda cuman kan tujuannya adalah ya lu akan untuk berdoa untuk satu orang yang atau satu makhluk yang sama, kayak gitu aja intinya sih. Emang berat kalau Big Sutong jadi rekruter kan. Pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya kalau gua fresh grad, etis nggak nih kalau gua nanya nih langsung to the point nih, misalnya gue interview atau makan gua dapat panggilan nih. Gajinya berapa sih? Itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan atau ada batasan tertentu nggak? Menurut gua itu harus ditahan sebenarnya. Yang namanya orang kerja pasti pengen tahu dong gajinya berapa. Tapi di luar itu lu nggak mau tahu pekerjaannya seperti apa gitu kan. Let's say gini, kalau lu nanya sama ada orang nanya gitu kan sama gua, ada kerjaan nggak, bagi lowongan dong gitu. Let's say gue bilang ada nih gitu. Biasanya tuh orang-orang ngeselin nih, biasanya tuh ngomong nanya nanya balik nih gajinya berapa, itu langsung tinggalin. Ya sekarang gue kasih gaji 100 juta tapi lu ngasih lu nguras laut lah ibaratnya, ya hal yang nggak mungkin, mau nggak ya tuh mendingan kalau saran gue daripada lu untuk yang fresh grad tadi ya, yang fresh grad daripada lu nanyain gaji, mendingan tanyain dulu pekerjaan seperti apa, sesuai nggak sama yang lo mau, atau kantornya di mana, atau perusahaannya perusahaan apa gitu. Kalau gaji ya karena yang tadi gue bilang, mendingan kan lu cari experience dulu nih daripada lu cari materi ya. Kalau lu kerja sama lu kerja bagus ya, gaji dengan sendiri akan ngikutin lu gitu kan. Jadi saran gue jangan pernah lu nanya gajinya berapa gitu, karena ya emang gue tahu gaji penting tapi lebih penting lagi experience lo. Kalau lu nggak ada experience lu nggak bisa dapat gaji yang sesuai dengan keinginan lo. Oke, tuh katanya expert tuh. Jadi pastiin dulu kerjanya lu tahu dan kuasain gitu ya. Baru lu bahkan bisa bicara. Nah, tanyain dulu kerjanya apaan gitu loh. Jangan-jangan disuruh nguruk Selat Sunda kan nggak tahu tuh, ya kan? Oke, jadi sekali lagi buat closing di Gabut Talks hari ini, intinya apapun teman-teman mau apply dimanapun ya, coba dicek lagi berarti job desk-nya ngapain, apa aja ya. Kalau syukur-syukur termention gajinya berapa, ya udah nggak usah tanya-tanya lagi kali ya. Karena udah gaji pasti biasanya range-nya udah segitu, kalau nggak segitu ya segitu gitu ya. Dan tingkatin kompetensi juga ya, buat CV yang menarik juga, karena itu juga bikin kesempatan itu makin besar untuk lo bisa dipanggil atau di-hire untuk bisa interview lebih lanjut. Oke, dari gue cukup untuk Gabut Talks hari ini. Salam dari gue. Ciao. Dari gue. Ciao. Dari gue. Ciao. Dari gue. Ciao.